Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan segmen Market Buzz dan kita simak terlebih dahulu agenda ekonomi berikut ini. Ya. Agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati, pemirsa seperti Anda saksikan di layar televisi dari Jepang, tentu saja sedang ada libur musim semi ya. Kemudian juga dari Amerika Serikat ada data mengenai posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat, dan ada juga data mengenai penjualan rumah lama di Amerika Serikat. Dari agenda emiten pemirsa ada Amor akan RUPS, ada PANR RUPS, Arna DPS dividen tunai, dan BBRI yang akan kita berbincang juga hari ini, KUM dividen tunai, begitu ya. Kita ke IHSG terlebih dahulu yang melanjutkan pelemahan juga pemirsa pada hari Senin kemarin setelah di zona merah sepanjang sesi. IHSG tertekan 0,98%, 66 poin ke posisi 6.612. Sektor teknologi di posisi paling lemah turun sebesar 3,47%, sedangkan sektor industri dasar terkuat 0,38%. Oke, kita ke bursa Asia, pemirsa. Di mana Nikkei memang sedang tutup begitu ya. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 1,04% di level 3.172. Kospi Korea dibuka menguat 0,48% di level 2.390, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,62% ke level 19.118. Ya, pemirsa, cegah kolaps, First Republic Bank mendapatkan bantuan 30 miliar US dollar dari 11 bank besar di Amerika. Ya, sebanyak 11 bank besar di Amerika Serikat menyimpan 30 miliar dolar Amerika Serikat ke First Republic Bank yang terdampak goyahnya kepercayaan nasabah setelah Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank ditutup. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, dan JP Morgan Chase akan menyumbang masing-masing 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley akan menyetor sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Truist, PNC, Bancorp, Amerika Serikat, State Street, dan juga Bank of New York Mellon masing-masing akan menyetor sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat dengan total hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat ke kas First Republic Bank untuk menstabilkan bank pemberi pinjaman tersebut. Saham Bank Regional Amerika Serikat awalnya jatuh pada hari Kamis lalu tetapi berbalik lebih tinggi setelah laporan bantuan solidaritas perbankan. Di Eropa, UBS mencaplok Credit Suisse seharga 3,2 miliar US dollar atau setara dengan 48 triliun rupiah. Kesepakatan ini dilakukan pada minggu kemarin. Regulator keuangan Swiss menyebutkan jika pembelian Credit Suisse oleh UBS ini adalah sebagai salah satu cara untuk menekan dampak beruntun yang terjadi akibat bangkrutnya Credit Suisse. The Swiss National Bank menyebutkan pengambil alihan Credit Suisse oleh UBS ini dilakukan demi keamanan stabilitas keuangan, dan menurut UBS dengan bergabungnya Credit Suisse ke perusahaannya, maka keduanya akan memiliki aset 5 triliun US dollar. Bahkan The Swiss National Bank menjanjikan bantuan pinjaman hingga 100 miliar US dollar untuk mendukung pencaplokan ini. Pemerintah Swiss juga menjamin akan menanggung kerugian hingga 9 miliar franc Swiss dari aset tertentu sesuai batas yang ditentukan. Itu dia pemirsa ya, mengulas seperti apa sih dampak dari sentimen negatif bank global terhadap domestik. Hari ini kita akan berbincang mengenai resistensi dan peluang perbankan khususnya BRI di tengah gempuran sentimen-sentimen negatif eksternal. Sudah hadir begitu ya di studio pagi hari ini ada Pak Agustia Hendy Bernadi, VP International Business Division dari BRI. Pak Hendy, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi Mas Vicky. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Hendy, ini kalau bicara mengenai sentimen eksternal lah ya, ini kemudian menjadi sebuah concern nggak hanya spesifik sektor perbankan, tapi pemerintah di berbagai negara juga cukup concern mengenai hal ini. Nah, dari point of view BRI sendiri, bagaimana Anda melihat dinamika ini? Ya, betul sekali Mas Vicky. Jadi memang selama beberapa minggu terakhir dunia perbankan khususnya global itu dikejutkan dengan apa yang terjadi di SVB. Sebetulnya tidak hanya SVB, tapi ada beberapa bank lainnya juga. Di antaranya ada Signature Bank dan ada First Republic Bank. Tetapi khususnya untuk BRI sendiri, kita melihatnya sekarang karena masih dalam early stage, kita berusaha melihat dulu sebetulnya menganalkan analisis dan mereview sebetulnya root cause itu seperti apa, dan kita lihat secara portfolionya sendiri bagaimana sih bank-bank tersebut hingga akhirnya bisa collapse seperti itu.
Nah, sementara dari sisi perbankan Indonesia sendiri, kalau kita lihat sebetulnya secara komposisi portfolio dari sisi asetnya sendiri itu cukup berbeda antara SVB, kemudian Signature, First Republic dengan perbankan di Indonesia. Mereka lebih banyak pada saat itu memberikan pendanaan-pendanaan terhadap startup dan juga venture capital. Sementara di Indonesia sendiri lebih konvensional, di mana portfolio asetnya terbesar itu ada di sisi loan atau pinjaman. Kemudian memang ada seperti BRI untuk sekuritas atau surat berharga ada di range sekitar 22%. Tapi pada saat ini kita lihat bahwa ternyata kabar yang kita lihat, kita saksikan baru saja sudah comforting ya, bahwa regulator Amerika Serikat sendiri, baik itu The Fed maupun Department of Treasury dan juga FDIC juga langsung step in untuk melakukan penyelamatan. Jadi seperti Signature yang sudah diambil oleh Flagstar, kemudian tadi Republic Bank dengan 11 bank. Tapi sebetulnya kita tidak hanya melihat apa yang terjadi di US, tapi kita juga melihat di region lain seperti di Eropa. Kasus Credit Suisse yang untungnya sudah terselamatkan, ada partisipasi dari Swiss National Bank dan juga ada dari UBS untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Credit Suisse ini dampaknya lebih besar, karena dia itu adalah masuk dalam global important systemic banks, which is yang itu dapat mempengaruhi secara global, baik itu dari perbankan maupun juga pasar modal. Nah, dari BRI sendiri dan perbankan Indonesia, kita lihat secara fundamental kuat, strong position, baik itu dari sisi permodalan, kemudian dari sisi likuiditas, kemudian dari sisi lainnya pun secara perbankan di Indonesia itu cukup solid dan cukup kuat. Dan kita juga selalu memonitor langkah-langkah apa yang akan diambil, yang akan diimplementasikan, baik khususnya untuk regulator di Indonesia, baik Bank Indonesia, OJK, maupun LPS terhadap kasus yang terjadi di Amerika Serikat tersebut. Dan memang secara umum kita bisa sampaikan bahwa untuk BRI sendiri kita memang cukup solid, khususnya untuk bank-bank yang masuk dalam KDMI 4 ya, yang memang secara sistemik di Indonesia itu sangat berpengaruh, dan kita saat ini sebetulnya relatively secure ya, tidak terlalu terdampak. Ini juga perlu diapresiasi terkait dengan effort yang dilakukan oleh pemerintah di negara masing-masing begitu ya. Betul sekali Mas Wiki. Lokalisir ini penting dilakukan agar tidak berdampak sistemik kemana-mana begitu ya. Betul. Oke. Kalau memang kita strong position begitu ya, apalagi BRI kan juga bank besar begitu di Indonesia. Nah, tapi ada nggak hal yang harus kita diantisipasi jangan sampai mungkin menjalar ke sektornya nih untuk lokal? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat dari apa yang terjadi di US, kita jadi ada pembelajaran sebetulnya. Pertama kita lihat tentunya dari sisi manajemen portfolio. Di situ terlihat bahwa mereka memiliki concentration risk yang cukup tinggi di surat berharga. Padahal kita ketahui bahwa Fed rate sendiri kan selama tahun 2022 tuh naik significantly, bahkan sampai 400 pips. Sementara itu yang berarahnya itu berlawanan dengan surat berharga. Nah, kemudian ini yang juga harus menjadi catatan tersendiri. Jadi ada diversifikasi aset. Kemudian juga kita lihat dari manajemen likuiditasnya. Nah, manajemen likuiditas kita lihat mereka itu meletakkan seluruh depositnya itu di satu instrumen saja. Sementara kalau untuk di Indonesia, di perbankan Indonesia itu lebih terdiversifikasi, dan kita juga harus bisa memanage terkait dengan tenornya, terkait dengan jenis produknya, dan kemudian yang terakhir yang pasti harus punya contingency funding plan. Itu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya implementasi contingency funding plan yang baik, tentunya akan dapat mengontrol apabila terjadi shock atau terjadi situasi darurat dari likuiditas seperti yang terjadi. Seperti kita lihat SVB dalam 2 hari ada penarikan sampai dengan 60 billion USD, which is itu amount yang sangat besar. Otomatis mereka akan panik dan akhirnya melepas surat berharganya, padahal kondisinya mark to marketnya sendiri lagi negatif. Nah, itu akhirnya mereka terhit 2 kali, dan permodalan juga yang harus dilihat juga seperti itu. Oke, kita tahu ya Wiki bahwa kinerja dari BRI tahun lalu gitu mencetakkan rekor tertinggi 51,4 triliun rupiah. Kontribusi terbesar dan strategi utama capaian ini yang mungkin bisa dilanjutkan di tahun 2023 ini apa saja, Pak Hendy? Untuk pencapaian kita tentunya untuk 2022 memang kita memanfaatkan momentum juga ya, bisa mencapai sampai 51,4 triliun, which is the highest ever ya, walaupun itu bahkan sudah melampaui pencapaian pre-pandemic. Jadi kontribusinya yang pasti pertama dari pertumbuhan aset kita. Pertumbuhan aset BRI itu cukup signifikan di double digit di 2022, itu di angka 11%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi dari komposisi tersebut, kita lihat bahwa BRI itu fokus pada segmen yang memang high yield.
dengan kualitas yang terjaga baik, which is micro. Dan micro sendiri itu occupied sekitar portfolio ada sampai 48% di tahun 2022. Nah, itu dari sisi aset. Dari sisi liabilities, kita lihat bahwa pencapaian untuk low cost fund BRI, khususnya dari sisi simpanan tabungan dan giro untuk pembentuk kasa itu juga signifikan. Proporsinya meningkat sampai dengan 66%. Otomatis itu men-breakdown cost of fund sendiri, bahwa kita bisa memanage sampai below 2%, sekitar 1,9%. Kemudian kita lihat juga dari sisi expenses, dari sisi tadi kualitasnya terjaga baik, kita bisa memanage NPL otomatis, kredit cost-nya juga ter-breakdown juga, ikut turun juga. Selain itu juga pendapatan fee-based income kita juga meningkat. Selain itu juga kita bisa memanage cost. Jadi dari cost income ratio kita ada di level 41,9%, which is turun dari sekitar 43%. Dan itu memang yang mengontribusi terhadap pencapaian kinerja BRI yang significant growth ya di tahun 2022. Bahkan growth itu lebih di atas 50% sampai 67%, dan itu yang kita akan coba explore dan kita optimalkan di tahun 2023 ini. Capaian laba bersih ini juga berimplikasi terhadap dividen yang nantinya akan dibagikan kepada investor begitu ya. Ini sayangnya hari ini udah kumnya. Betul sekali, sebanyak 85% ini jumbo sekali. Kita kemudian akan elaborasi saja jeda berikut ini Pak Hendy. Dan bisa bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Buzz spesial, kita berbincang bersama dengan BRI dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Agustia Hendy Bernadi, VP International Business Division BRI. Oke, kalau tadi kita sempat membahas mengenai raihan ya laba bersih dari BRI ini mencapai rekor tertinggi yaitu adalah 51,4 triliun rupiah. Tentu saja ini akan berimplikasi terhadap besaran dividen yang akan dibagikan kepada investor yaitu adalah sebesar 85%. Nah, mungkin Anda bisa jabarkan mengenai dividen yang dibagikan ini, Pak Hendy. Ya, betul sekali. Jadi berdasarkan performa kita di tahun 2022, kita akan mendistribusikan untuk dividennya sendiri memang secara komposisi besar 85%, tetapi sebetulnya ini komposisinya sama dengan tahun 2021 di 85%. Kemudian sisanya akan kita distribusikan atau alokasikan untuk return earning untuk menunjang growth BRI ke depannya. Dan untuk dividen sendiri ini memang menurut schedule itu akan dibagikan di tanggal 12 April tahun 2023, dan memang nanti untuk nilainya sendiri per dividen dividen per share-nya itu ada di angka Rp288 dan ini meningkat lebih tinggi dibandingkan tahun lalu di 174, dan ini tentunya merupakan salah satu apresiasi kepada seluruh pemegang saham BRI yang memang sudah trust, sudah percaya mempercayakan pengelolaan BRI yang sehingga akhirnya dapat perform dengan sangat baik di tahun 2022. Oke, bagaimana dengan target untuk tahun 2023 ini sendiri? Dengan kita tahu ini baru di kuartal awal, tantangannya udah dari eksternal begitu ya. Takutnya juga merambah ke regional, takutnya semoga enggak gitu ya. Tapi kemarin sempat baca artikel bahwa BRI ini tetap pede di 2023. Memang harus optimis ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau melihat kita juga tentunya tetap mencermati apa yang terjadi di global, bagaimana impact-nya, apakah direct atau indirect terhadap performance BRI. Nah, sementara untuk growth sendiri sampai saat ini kita memang masih berpegang pada guidelines yang telah kita provide pada saat kita publikasi laporan keuangan 2022 bahwa untuk pertumbuhan sendiri kita akan manage tetap di double digit tapi ada di lower range. Jadi kita akan berusaha manage growth itu di sisi sekitar 10-12% year on year di 2023. Nah, kita lihat lagi kontribusinya. Nah, sekarang balik lagi tadi kita lihat bahwa kita akan fokus ke segmen yang memang high yield dan yang memang kualitasnya terjaga dengan baik, which is di sisi UMKM yang memang kita fokus di situ. Nah, itu yang memang secara growth akan lebih tinggi sedikit di kisaran sekitar 12-14%. Nah, sementara untuk yang lain kita tetap akan menjaga portfolio kita secara komposisi, kemudian dari sisi P&L juga kita akan perhatikan untuk cost-nya sendiri di level yang manageable. Untuk LDR akan kita jaga di level comfortable sekitar 80 sampai dengan 90%. Kemudian dari sisi cost sendiri akan kita manage, kita akan upayakan untuk lebih efisien di kisaran sekitar 40 sampai 41% untuk cost to income ratio-nya. Oke, adakah sektor-sektor baru untuk penyaluran kredit portofolio dari BRI sendiri begitu ya yang kemudian ini dituju, atau hanya
ada sektor-sektor konvensional saja, kemudian dilakukan pemaksimalan di situ, atau ada perluasan ke sektor-sektor yang nampaknya belum sempat tercater oleh BBRI ke depan atau di tahun 2023 ini? Ya, untuk tahun 2023 sebetulnya secara portfolio BRI itu sudah memiliki seluruh segmen, baik itu dari sisi mikro maupun ultra mikro, pasca integrasi PNM dan Pegadaian masuk dalam grup BRI di ultra micro holding. Kemudian kita juga melihat untuk tahun sebelumnya kita lihat dari sisi retail banking sebetulnya dari small komersial itu memang kita proses re-engineering kemarin untuk memperbaiki keseluruhan bisnis proses, mengupdate policy procedures-nya. Nah, kita akan berusaha juga optimalkan di sisi ini dan tahun 2023 kita memang punya tema yaitu strengthening retail banking, which is itu tidak hanya dari sisi asetnya saja, tetapi juga dari sisi liabilities kita ingin menjaga stable fund untuk menjaga selain itu juga nanti berkontribusi untuk likuiditas juga. Kita memanage LCR dan NSFR juga di level yang manageable. Jadi kita sebetulnya untuk target ini kita tetap fokus dengan high yield dan yang memiliki kualitas baik, which is di micro, tetapi kita juga melihat opportunity masih ada di segmen small commercial kita, retail, dan juga ada consumer. Nah, itu akan kita optimalkan untuk menjaga komposisi portfolio seperti yang memang tadi targetkan manajemen BRI. Oke, tadi di sebelum Pak Hendy menjawab ini begitu ya, mengatakan bahwa kita menjaga growth-nya itu memang lower gitu ya, sekitar 10-12%. 10-12%. Mengapa lower? Apakah ada kendala-kendala utama yang kemungkinan sedang dimitigasi untuk tahun 2023 ini? Oh, sebetulnya untuk itu menjadi lebih kepada walaupun secara persentase itu relatif sama, tetapi secara amount akan menjadi lebih besar karena untuk denominator perhitungan sendiri base number-nya sendiri sudah cukup besar. Oke. Nah, kita lihat juga memang kita tidak mungkin juga untuk growth itu out of the market. Baik, Ya. base number-nya itu dari rekor yang diraih di 2022. 2022, Itu betul. aja udah rekor, jadi Ya. growth-nya diharapkan naik lagi tapi 10-12%. Betul, gitu ya. jadi secara amount akan secara totalnya Tetap besar kumulatif juga. tetap besar juga. Rekor Seperti lagi kalau itu tercapai. Ya, insya Allah. Oke, satu hal juga benar tadi kita sudah sampaikan terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat dan juga di Swiss begitu ya, terkait dengan SVB dan bank lain, kemudian juga di Credit Suisse. Tapi satu hal lain yang juga menjadi fokus global dan juga perbankan begitu dimanapun di dunia ini begitu terkait dengan agresivitas dari The Fed sendiri untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Nah, sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang diantisipasi lah ya oleh perbankan, specifically oleh BBRI ke depan, Pak Hendy? Ya, betul. Untuk Fed rate sendiri kita memang lihat posisinya sekarang sudah di 4,5 sampai 4,75 sendiri ya, sudah naik 25 bips dari FOMC di bulan Januari dan kita sebetulnya masih menunggu juga karena kebetulan FOMC meeting itu hari ini dan besok. Betul. Di US tanggal 21 dan 22. Jadi kita tetap mencermati, tetapi kita lihat juga kalau tidak salah Fed Reserve Chairman Jerome Powell sudah sempat membuat statement kemarin bahwa akan ada opportunity untuk naik sepanjang indikator-indikator ekonominya itu yang menunjang seperti growth, inflation, kemudian unemployment rate itu dalam posisi yang kuat. Tapi kalau misalkan kuat pun mereka Jerome Powell itu menyampaikan informasi bahwa bisa mungkin trennya naik tapi lebih cepat secara persentase. Nah, ini yang kita coba antisipasi. Berarti lebih besar. Ada indikasi lebih besar. Ada kemungkinan. Tapi di sini ini dari sisi personal view ya, karena kita baru hanya sebatas informasi. Kita tunggu decision. Belum pasti begitu belum ya. pasti. Kita tunggu hasilnya pada 22 Maret waktu setempat gitu. Waktu Nanti kita setempat, bahas ya. lebih jauh. Betul. Impact-nya apa sih untuk perbankan seperti BRI kalau misalnya suku bunga Bank Amerika Serikat ini naik lagi? Harapannya sih katanya nggak tinggi-tinggi, 25 basis point aja cukup Iya, gitu. Nanti betul, kita betul. bahas Ya, di oke, segmen baik. terakhir. Oke. Baik, dan bisa bersama kami akan segera kembali. Sana kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Hari ini kita berbincang dengan emiten yaitu BBRI atau BRI. Dan sebelum kita lanjutkan pemirsa, kami tampilkan terlebih dahulu informasi update pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Selasa ini 21 Maret 2023. Indeks harga saham gabungan melemah tipis 0,01% beberapa detik yang lalu, tapi sekarang sudah hijau pemirsa ya, di kisaran 6.612. Jakarta Islamic Index LQ45 cenderung mix, di mana JII naik 0,16%, LQ45 tadi sempat masih tertekan tipis 0,09%. Ya, saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers seperti Anda dapat saksikan di layar televisi ada Cuan, kemudian BMRI, ada juga IRSX,
Dan juga ada Telkom dengan penguatan masing-masing 7,46%, 1%, 10%, 0,75%. Ya, itu dia saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Losersnya pemirsa adalah BBRI karena bertepatan dengan hari ini adalah date dari dividennya. Begitu biasanya memang saham mengalami tekanan dan turun 0,41%, 4.860. GoTo 3,7% di 104. Adaro turun 0,37%, 2.710. Astra Internasional turun 0,43%. Itu dia update sekilas pembukaan perdagangan sesi 1 pada hari ini pemirsa. Kita lanjut ke Pak Hendy. Pak Hendy, terkait dengan The Fed yang terus digaung-gaungkan, dinantikan keputusannya dan pertemuannya ya besok begitu, dan hasilnya juga dinantikan apakah benar-benar naikin 25 basis point sesuai proyeksi atau lebih tinggi dari itu. Dampaknya ke Indonesia khususnya untuk BRI apa sebenarnya yang paling diantisipasi? Ya, sebetulnya kalau untuk BRI sendiri karena kita lihat secara portfolio sendiri kita lebih banyak ke domestik, mungkin tidak terimpact secara direct ya, secara langsung, apalagi komposisi kita lebih banyak di sesi UMKM domestik. Mungkin secara general kita akan lihat sebetulnya lebih kepada sisi aliran modal ya, karena apabila terjadi kenaikan di Fed, ada kemungkinan khususnya terkait dengan capital outflow. Ini yang sebelumnya mungkin akan kita review kembali, kita manage dan kita cermati, karena nanti impact-nya juga bisa ke tingkat nilai tukar dan sebagainya. Itu sebetulnya, cuman memang kita lihat sendiri dari Bank Indonesia berdasarkan rapat Dewan Gubernur tanggal 15-16 kemarin masih menetapkan, masih menahan ya laju untuk pertumbuhan rate sendiri masih di 5,75%. Nah ini yang sebetulnya untuk saat ini kita masih wait and see dulu. Kita belum bisa mengambil step apa, cuman impact-nya mungkin akan kita lihat dari sisi aliran permodalan sih. Baik, apakah strateginya juga akan wait and see terkait dengan pembiayaan ataupun chip in di perusahaan rintisan gitu? Ada hal yang kurang nyaman kemudian terjadi di SVB yang kemudian memberikan pendanaan terhadap perusahaan rintisan dan juga venture capital. Sejauh mana ini juga membuat BBRI cukup aware terkait dengan perluasan portofolio kreditnya ke depan ataupun pembiayaannya ke depan? Apakah membiayai ataupun mungkin melakukan pendanaan terhadap perusahaan rintisan ini being considered sebagai satu hal yang masih menarik untuk dilakukan di tahun ini khususnya? Oke. Terkait dengan apa yang terjadi di US, tentunya ini jadi kayak early warning ya sebetulnya untuk perbankan di Indonesia untuk lebih berhati-hati pada saat akan mengalokasikan dan manage portfolio asetnya sendiri. Untuk perbankan di Indonesia sepertinya untuk saat ini strateginya kalau kita lihat sepertinya masih akan comfort dengan apa yang posisinya segini, karena memang saat ini sudah terlihat cukup kuat dan fundamental perbankan di Indonesia itu cukup reliance dengan berbagai isu yang terjadi di market, baik itu di berbagai belahan dunia, termasuk kita juga tidak lupakan geopolitik Rusia Ukraina itu juga menjadi salah satu faktor yang kita perhatikan. Dan memang kalau misalkan untuk ke depannya sendiri itu kembali lagi ke strategi bank masing-masing. Untuk BRI sendiri kita lihat memang kebetulan secara fokus kita lebih mengkonsentrasikan kepada high yield dan kualitas aset. Itu yang akan kita jaga. Karena kita tidak akan men-switch strategi secara mendadak, apalagi kita sudah dapat pembelajaran dari apa yang terjadi di US bahwa pentingnya untuk memiliki market risk dan liquidity risk management yang baik, kemudian juga tadi ada contingency funding plan dan juga asset liabilities juga yang harus diperhatikan oleh masing-masing bank untuk bisa menjaga portfolionya itu tetap terjaga sehat namun tetap profitable. Oke, Mas Hendy sendiri kan ini punya pengalaman loh di New York selama kurang lebih 4 tahun ya, di cabang BRI di sana begitu ya. Betul. Seperti apa sih situasi perbankan di sana dengan yang memang di Indonesia? Secara ekosistem itu gimana sih? Misalnya dari regulator sendiri, kemudian bagaimana perbankan juga dapat mengembangi itu gitu? Iya, betul. Jadi mungkin sebetulnya secara umum regulator itu memiliki fungsi yang sama ya, menjaga stabilitas perbankan. Tetapi mungkin lebih ada mungkin perbedaan dari sisi metodenya sendiri. Nah, kalau pengalaman saya pribadi pada saat ditempatkan di New York itu memang mereka untuk diversifikasi produk ataupun menginisiasi inovasi produk itu memang diserahkan kepada bank masing-masing. Oke, itu pertama. Kemudian juga setiap bank harus memiliki mitigasi risiko dan risk management dan assessment untuk produk-produknya itu terlebih dahulu, yang nanti kemudian regulator di US, baik itu pada saya di New York ada 2 regulator saat itu, The Fed New York dan juga New York State Department of Financial Service. Mereka akan datang ke kita untuk melihat dan akan mengakses
apakah itu memiliki standar-standar mereka. Jadi mereka tidak memberikan detail secara regulasi, tetapi memberikan guidance, karena mereka nanti akan melakukan validasi dan melakukan atestasi atas assessment yang sudah kita lakukan, apakah bisa diterima oleh mereka atau tidak. Karena mereka juga setiap state atau mereka, karena konsepnya negara bagian ya, jadi mereka punya regulator masing-masing yang memang untuk menjaga. Nah, ini yang sebetulnya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi intinya untuk regulator sebetulnya akan tetap menjaga. Nah, pada saat terjadi sesuatu hal contohnya seperti SVB ini, itu akan masuk, semua regulator itu akan masuk secara bersamaan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi mereka akan berusaha meng-create atau melakukan review, kemudian akan mengambil langkah-langkah yang memang nanti akan membagi tanggung jawab itu ke regulator masing-masing dan apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dalam proses audit itu. Oke, tapi kesigapannya regulatornya ini patut diapresiasi juga ya. Betul, Singkat betul. saja mungkin apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa, para investor di rumah, para trader begitu ya, terkait dengan sektor perbankan mewakili dari BRI. Iya, betul sekali. Untuk dari sisi perbankan, saya lihat memang Indonesia ini cukup solid, dalam posisi yang solid, karena apa? Kita tidak terekspos, baik direct maupun indirect, terhadap perbankan yang memang sedang bermasalah di US, baik itu SVB, Signature, ataupun First Republic Bank. Dan kita juga dilihat dari sisi permodalan. Permodalan perbankan di Indonesia itu sangat kuat. Bahkan BRI sendiri ada di posisi 23%, jauh di atas requirement. Kemudian yang kedua, likuiditas sendiri itu sangat terjaga. Level LCR dan NSFR sendiri sangat tinggi. Kemudian juga yang pasti kita juga memiliki rasio-rasio keuangan yang selalu di atas dari requirement. Nah, pentingnya compliance, kepatuhan terhadap regulasi yang memang ada ditetapkan itu adalah sebetulnya untuk menjaga perbankan itu ada di performance yang stabil, yang solid dan tetap profitable. Karena tujuannya adalah tidak ingin mengganggu sebetulnya secara industri secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sebetulnya baik itu BRI maupun bank-bank yang masuk dalam KDMI 4 itu sebetulnya bank-bank yang memang sangat solid dan memiliki manajemen risiko yang sudah sangat baik. Oke, beberapa hal yang kemudian di-highlight diantaranya adalah compliance, kemudian juga mitigasi dan juga diversifikasi portofolio kredit begitu. Betul ya. sekali. Ya. Oke, baik. Ya. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung Ya, sama kami. sama-sama. Sukses untuk Anda, sehat selalu dan Terima kasih. sukses selalu untuk BBRI. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa kembali, Ya. selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia pemirsa perbincangan bersama dengan Hendy Bernadi, VP International Business Division dari BRI. Dan di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan informasi seputar teknologi begitu ya.